Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 Teknologi Pati akan mempresentasikan hasil pembuatan bioplastik kami yang sebelumnya izin mengenalkan anggota. Yang pertama ada Vera Pertiwi, 2 Al Hasana, yaitu saya sendiri Deva Dripani Perdana, dan 4 Ari Pranata. Next. Berikut ini adalah mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi penggunaan plastik di Indonesia ini pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Limbah plastik konvensional menjadi salah satu permasalahan yang paling memprihatinkan di Indonesia. Nah, seperti yang terlihat di gambar bahwa plastik jenis ini tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme karena mikroorganisme tidak mampu merombak polimer plastik konvensional berbahan dasar petrokimia dari 40. Kemudian sebagai pembanding bahwa plastik konvensional non-biodegradable membutuhkan waktu sekitar 50 tahun agar dapat mengalami dekomposisi secara alamiah. Sementara bioplastik yang bersifat biodegradable dapat mengalami dekomposisi 10 hingga 20 kali lebih cepat. Menurut Huda dan Firdaus tahun 2007. Kemudian menurut Koniwanti dan kawan-kawan 2014 pun beberapa kelemahan plastik yang berbahan dasar petrokimia tersebut, maka dibutuhkan adanya alternatif bahan plastik yang diperoleh dari bahan yang mudah didapat dan tersedia di alam dalam jumlah yang besar dan murah. Tetapi mampu membuat produk dengan kekuatan yang sama dengan plastik konvensional. Produk tersebut yaitu bioplastik. Jadi bioplastik ini sendiri merupakan plastik yang mudah terdegradasi baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca. Cuaca ini seperti kelembapan dan radiasi sinar matahari. Bioplastik ini bisa berasal dari tanaman berupa pati, selulosa, lignin, dan hewan sendiri ini bisa seperti kasein, protein, dan lipid. Next. Kemudian menurut PAS tahun 2003, pati sendiri ini dikenal sebagai bahan kemasan bioplastik paling efektif karena merupakan bahan alami yang murah dan dapat terdegradasi dengan sangat cepat. Sumber utama dari penghasil pati ini ada beragam, yaitu ada dari biji-bijian serealia seperti jagung, sorghum, beras, biji durian, dan biji lainnya. Nah, kalau umbi sendiri itu seperti contohnya kentang. Kemudian akar itu ada singkong dan ubi jalar. Kemudian bagian dalam dari batang tanaman itu seperti sagu. Oleh karena itu, pada praktikum di kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 5, ini memanfaatkan pati jagung sebagai bahan utama pembuatan bioplastik. Karena komponen utama dari jagung ini sendiri yaitu pati. Yang cocok sekali untuk pembuatan bioplastik, plastik yang ramah lingkungan, yang mudah terurai oleh mikroorganisme. Kemudian tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu agar mahasiswa mengetahui tahapan pembuatan dan mampu membuat biodegradable film atau bioplastik dari bahan berbasis pati. Next.
selanjutnya metodologi praktikum. Nah, di sini kami melakukan praktikum dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 November 2021 di rumah anggota kelompok kami, yaitu Deva Dipani Perdana dan Vera Pertiwi. Nah, terus alat yang kami gunakan yaitu gelas, nampan, sutil, kipas, sendok, dan panci. Lalu bahan yang kami gunakan yaitu tepung maizena, asam cuka dapur, aluminium foil, minyak sayur, dan air. Nanti kami akan tampilkan video pembuatannya. Hasil dan pembahasan di sini diperlihatkan mengenai hasil bioplastik kelompok kami. Di sini di tabel yang sebelah kiri itu ada foto hasil pengeringan bioplastik dari ulangan pertama dan ulangan kedua. Lalu di sebelah kanan itu tersaji foto hasil uji degradibilitas bioplastik dalam air pada ulangan 1 dan juga ulangan 2. Next. Berikut ini adalah diagram data kelompok dari parameter warna dan juga tekstur, di mana warna yang dihasilkan dari ulangan pertama dan ulangan kedua, yaitu bernilai 3 dengan karakteristik bioplastik, kusam, dan kurang transparan. Sedangkan untuk tekstur, untuk ulangan 1 dan ulangan 2 ini juga memiliki nilai yang sama, yaitu bernilai 3 dengan tekstur yang elastis namun sedikit kaku. Lalu di samping sebelah kanan ini tersaji grafik data kelompok uji degradibilitas bioplastik, di mana pada ulangan pertama ini pada menit ke-10 dan ke-20 di ulangan pertama belum terjadi adanya kelarutan dari bioplastik kelompok kami, dan nilai dari uji degradibilitas ini stagnan pada angka 4 di menit ke-30 sampai 60 menit. Lalu untuk ulangan kedua, di menit ke-10 itu terjadi perubahan degradibilitas atau bioplastiknya itu semakin larut, di mana nilai ini stagnan dari menit ke-10 hingga ke-60, yaitu bernilai skor 4. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu diagram data kelas dengan parameter warna dan tekstur bioplastik. Di sini dapat terlihat dari segi warna, nilai tertinggi itu diperoleh oleh kelompok 3 dan juga kelompok 6, di mana skor penilaiannya yaitu 4 dengan warna jernih, bening, dan juga transparan. Sedangkan untuk nilai warna terendah itu terdapat pada kelompok 1, kelompok 4, dan juga kelompok 5 dengan skor penilaian 3, yaitu kusam dan kurang transparan. Sedangkan untuk tekstur sendiri, nilai tertinggi dari data hasil kelas ini terlihat pada kelompok 1 dan juga kelompok 3, di mana nilai tertingginya yaitu 4 dengan tekstur yang sangat elastis, tidak mudah sobek atau patah. Sedangkan untuk nilai terendah itu terdapat pada kelompok 2 dengan nilai 2,5, yaitu dengan tekstur yang sangat rapuh, mudah patah, dan juga mudah sobek. Lalu untuk di sebelah kanan itu tersaji grafik data kelas dari uji degradabilitas. Di sini terlihat dari kelompok 1, 2, dan 3, terlihat bahwa grafiknya itu mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa adanya kelarutan dari bioplastik yang diuji degradabilitas, di mana semakin lama bioplastik tersebut berada dalam air menunjukkan adanya kelarutan yang semakin meningkat. Sedangkan untuk kelompok 4 dan 6 ini stagnan pada angka 5, di mana tidak dari penilaian tersebut tidak ada kelarutan dari bioplastik yang diuji degradabilitas. Sedangkan untuk kelompok 5 itu dapat terlihat ada sedikit penurunan dari grafik, di mana angkanya itu stagnan di angka 4, di mana sudah tidak ada kenaikan dari nilai kelarutan bioplastik yang diuji degradabilitas. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Kelompok 5 sendiri menggunakan bahan utama yaitu pati jagung. Jagung sendiri adalah tanaman yang murah dan mudah didapat karena dibudidayakan dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Komponen pati penyusun jagung terdiri dari 25 sampai 30% amilosa dan 70 hingga 75% amilopektin. Hasil dari kelompok kami itu bioplastik yang dihasilkan memiliki warna yang kusam kurang transparan, sedangkan untuk tekstur yaitu elastis namun sedikit kaku. Selanjutnya, kemudian ini pembahasan mengenai warna dan tekstur dari data kelas yang diperoleh. Dari segi warna, pada kelompok 1, 4, dan 6 ini memiliki skor 3 dengan penilaian kusam dan kurang transparan, sedangkan untuk kelompok 3 dan 6 ini memiliki skor 4, jernih bening transparan, dan untuk kelompok 2 ini memiliki karakteristik bioplastik dari segi warna itu kuning dan kurang transparan. Kurang transparan ini dikarenakan adanya peningkatan ketebalan yang terjadi karena perbedaan konsentrasi bahan pembuatan plastik. Nah, menurut Fajriati et al. 2017, konsentrasi bahan yang berbeda itu mengakibatkan total padatan di dalam komposit plastik setelah dilakukan pengeringan meningkat dan polimer-polimer yang menyusun komposit bioplastik itu semakin banyak. Ketebalan itu menjadi parameter penting dalam pembentukan produk yang dikemas. Namun, plastik yang terlalu tebal akan menambah biaya produksi, sedangkan sifat kurang transparansi dari kurang transparan ini dikarenakan adanya peningkatan ketebalan yang terjadi karena perbedaan konsentrasi bahan pembuatan plastik. Menurut Fajri et al. 2017, hal ini mengakibatkan total padatan di dalam komposit plastik setelah dilakukan pengeringan meningkat dan polimer-polimer yang menyusun komposit bioplastik itu semakin banyak. Ketebalan merupakan parameter penting yang berpengaruh terhadap penggunaan bioplastik dalam pembentukan produk yang dikemas. Namun, pada plastik yang terlalu tebal, ini akan meningkatkan biaya produksi karena bahan polimer yang dibutuhkan akan semakin banyak. Dan plastik yang terlalu tebal juga akan mengurangi sifat transparansi dari plastik itu sendiri. Oleh karena itu, ketebalan bioplastik yang digunakan haruslah disesuaikan dengan produk yang akan dikemas, sehingga penggunaannya lebih efisien. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tekstur, di mana didapatkan bahwa kelompok 4, 5, dan 6 ini diperoleh skor 3, yaitu elastis namun sedikit kaku. Kemudian pada kelompok 3, pada kelompok 1 dan 3 ini diperoleh skor 4, yang mana menunjukkan sangat elastis dan tidak mudah sobek atau patah, namun sedikit kaku. Kemudian pada kelompok 2 sendiri, ini menunjukkan skor 2,5, yaitu agak rapuh dan mudah patah atau sobek. Elastis ini didapatkan dari minyak, di mana berfungsi sebagai pemelastis atau plasticizer. Plasticizer ini merupakan salah satu bahan tambahan dalam pembuatan bioplastik. Tujuan penambahan ini untuk menambah sifat elastisitas dan fleksibilitas pada bioplastik. Nah, sedangkan pada kelompok 2 ini kan diperoleh skor 2,5, yaitu agak rapuh dan mudah patah atau sobek. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pengeringan, di mana semakin lama waktu pengeringan, maka penguapan plasticizer makin besar sehingga mudah patah atau sobek, dan elastisitasnya pun berkurang. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fungsi perlakuan dan juga penambahan bahan. Yang pertama yaitu mengenai pengeringan. Jadi pengeringan ini berfungsi
untuk mengurangi kadar air dalam suatu bahan sampai batas yang diinginkan. Dalam pembuatan bioplastik di kelompok 5 sendiri ini menggunakan pengeringan yaitu berupa menggunakan kipas. Nah, semakin lama waktu dan suhu, maka penguapan plasticizer ini makin besar pada bioplastik yang menghasilkan bioplastik ini kering dan juga mudah sobek. Nah, karena bioplastik ini kering dan mudah sobek, maka mengakibatkan berkurangnya elastisitas. Selanjutnya yaitu fungsi penambahan asam sendiri, yaitu jadi asam cuka ini sangat berperan pada proses pembuatan plastik biodegradable karena dapat dimanfaatkan sebagai pelarut pati. Ini berdasarkan Conti et al. 2014. Kemudian selanjutnya yaitu minyak sayur berfungsi untuk mengubah sifat mekanik bioplastik agar tidak mudah putus atau elastis. Nah, minyak sayur ini biasanya dihasilkan dari tumbuhan kelapa sawit, jagung, kelapa, kanola, dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu mengenai penambahan bahan tepung maizena dan juga selanjutnya yaitu mengenai penambahan tepung maizena dan juga tepung singkong, di mana penambahan tepung ini sebagai bahan perekat dan pengental yang efisien yang akan membentuk biokomposit berdasarkan Haryanto dan Titani 2017. Next. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang degradabilitas dalam air. Berikut adalah grafik data kelas uji degradabilitas bioplastik. Berdasarkan grafik data kelas tersebut, laju penurunan drastis uji degradabilitas dalam air yaitu pada kelompok 1, 2, dan 3. Pada kelompok 4 dan 6 tidak ada perubahan skor uji degradabilitas dalam air. Hal tersebut karena jumlah pati yang tinggi akan meningkatkan jumlah polimer pembentuk bioplastik yang menyebabkan rongga dalam gel yang terbentuk semakin kecil, sehingga matriks semakin tebal dan rapat. Bioplastik yang tebal dan rapat akan membentuk transmirasi air. Selain itu, juga dikarenakan adanya kandungan protein yang terbentuk selama proses pembuatan, di mana protein jagung larut dalam air. Menurut Esti Ningtyas 2010, zain tidak larut dalam air dikarenakan sebagian besar zain tersusun atas asam amino nonpolar seperti alanin, prolin, dan leusin. Di mana ketika berada dalam air, bagian hidrofobik dari asam-asam amino tersebut cenderung untuk berikatan satu sama lain, sehingga dapat mencegah larutnya protein dalam air. Pada praktikum bioplastik yang menggunakan pati jagung pada kelompok 5, sedikit mengalami degradabilitas dalam air. Ini terjadi karena penurunan skor pada kelompok 5 yang semakin larut. Menurut Wissler dan B. Miller, hal ini dipengaruhi oleh suhu pemanasan pati, lama pemanasan suspensi pati, dan kandungan amilosa di dalam pati. Kandungan amilosa tersebut tinggi yang mengakibatkan daya serap air yang tinggi pula. Next. Selanjutnya ada potensi pengembangan dari hasil yang didapat.
Yang pertama itu jenis plastik biodegradable dari pati jagung ini dapat berpotensi sebagai kantung belanja dan kantung sayur serta kantung buah dan sayur. Lalu poin 2, potensi pengembangan plastik biodegradable dari pati jagung juga masih terbuka seiring dengan semakin tingginya tuntutan terhadap upaya pelestarian lingkungan. Lalu, produksi plastik biodegradable dari pati lebih sederhana dibandingkan jenis plastik biodegradable lain. Dalam hal ini juga, peran berbagai pihak perlu disinergikan dalam pengembangan plastik biodegradable. Terakhir kesimpulan dari praktikum ini yaitu tahapan pembuatan bioplastik dimulai dari sampel berbahan dasar pati dengan dilakukan penambahan cuka dan minyak dan dipanaskan. Kemudian masukkan ke wadah, dikeringkan lalu diamati. Yang kedua, bioplastik yang dihasilkan dari tepung maizena memiliki tekstur yang elastis, namun sedikit kaku dengan warna sedikit kusam, kurang transparan, dan hasil uji biodegradable-nya menunjukkan bahwa bioplastik dari maizena ini sukar larut dalam air. Next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Alat yang kami gunakan yaitu nampan, cangkir, spatula, sendok, aluminium foil, dan panci. Bahan yang kami gunakan yaitu asam cuka, tepung maizena, minyak goreng, dan 100 ml air. Selanjutnya proses pembuatan bioplastiknya. Siapkan alat bahan, campurkan air dengan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan asam cuka dan aduk hingga larut. Lalu masukkan minyak dan aduk hingga larut. Hidupkan pemanas untuk proses gelatinisasi. Tunggu hingga kental. Tuangkan ke dalam cetakan bioplastik yang sudah dilapisi oleh aluminium foil. Ratakan ke seluruh area.
ditekan dengan kipas. Selanjutnya proses pelepasan bioplastik dari aluminium foil. Berikut adalah hasil bioplastiknya. Selanjutnya diamati warna dan tekstur bioplastik. Kemudian diuji degradabilitas dalam air. Amati perubahan ukuran yang terjadi pada sampel mulai dari awal, 0 menit, dan setiap 10 menit selama 60 menit. Sekian dan terima kasih.